Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahmani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Ushulus Sunnah oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Sekarang kita sampai poin ke-16. Insyaallah kita sampai poin 16. Kata Imam Ahmad rahimahullah, wal imanu bil mizani yaumal qiyamati. Wajib mengimani adanya timbangan pada hari kiamat. Kama jaa yuzanul abdu yaumal qiyamah fala yazinu janaha ba'udah. Sebagaimana yang tercantum dalam sebuah hadis, Rasul bersabda, seorang hamba ditimbang pada hari kiamat dan beratnya tidak lebih dari sayap seekor nyamuk. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam riwayat lain, wa tuzan a'malul ibad kama ja'a fil athar. Dalam hadis-hadis yang lain disebutkan amal perbuatan hamba juga ditimbang. Kemudian kata Imam Ahmad, wal imanu bihi wa tasdiqu bihi. Wajib mengimani adanya timbangan pada hari kiamat dan membenarkannya. Wal i'rad amman radda dzalik. Dan berpaling dari orang yang menolak akidah ini. Wa tarku mujadalatih. Dan meninggalkan debat kusir dengannya. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmakumullah. Poin 16 ini merupakan salah satu poin yang berkaitan dengan al-iman bil yaumil akhir. Kata para ulama, iman kepada hari akhir merupakan salah satu rukun iman yang 6. Tidak sah iman seseorang sampai komplit mengimani 6 rukun iman tersebut. Di antaranya al-iman bil yaumil akhir,
al-iman an tu'mina billah wa malaikati wa kutubi wa rusulihi wal yaumil akhir wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Allah berfirman, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Akan tetapi kebaikan adalah engkau beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan iman kepada hari akhir maknanya, definisinya kata para ulama, al-iman bima yakunu ba'dal maut. Kalau kita ditanya apa definisi iman kepada hari akhir, yaitu mengimani semua kejadian setelah kematian. Al-iman bima yakunu ba'dal maut. Ini ringkasnya definisi iman kepada hari akhir, mengimani semua kejadian setelah kematian. Tentunya berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Karena ini berkaitan dengan hal yang gaib. Ya. Dan orang yang beriman bertakwa, sifatnya yang pertama kata Allah, yu'minuna bil ghaib. Mengimani yang gaib, diantaranya kejadian-kejadian setelah kematian. Mulai roh dicabut, kemudian menghadapi fitnah kubur, pertanyaan malaikat mungkar wan nakir, kemudian adanya nikmat atau adab kubur. Semoga Allah menjauhkan kita dari adab kubur, dan semoga Allah menganugerahkan kepada kita nikmat kubur. Kemudian adanya hari kebangkitan. Kemudian adanya al-hasyr, dikumpulkannya manusia di padang mahsyar. Kemudian adanya al-haud, telaga. Kemudian adanya hari penghisaban. Demikian pula setelah itu adanya yaumul mizan, hari ditimbangnya amal perbuatan manusia. Dan ini yang dibahas oleh Al-Imam Ahmad rahimallahu ta'ala. Ini masih berkaitan erat dengan al-iman bil yaumi al-akhir. Kata beliau tadi, wal iman bil mizan yaumal qiyamah. Wajib mengimani adanya timbangan pada hari kiamat. Ahlus sunnah meyakini timbangan pada hari kiamat itu haqiqiyun, ada wujudnya. Bukan seperti keyakinan kelompok Jahmiyah atau Mu'tazilah yang mengatakan itu hanya sekedar simbol keadilan saja. Na'udzubillahi min dzalik. Ini yang disampaikan oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah tentang hari timbangan, bahwasanya al-mizan haqiqiyun lahu kifatan. Dan kata para ulama, timbangan tersebut ada wujudnya dan dia memiliki 2 daun timbangan. Seperti dalam hadis yang as-sahih. Namun intinya di sini di antara sebab mengapa para ulama mencantumkan pembahasan ini dalam kitab-kitab akidah, di antaranya untuk membantah kelompok tadi Mu'tazilah, atau kalau sekarang kelompok liberal yang menuhankan akal mereka. Bahkan lebih parah dari itu, mereka mengatakan la yahtaju ilal mizan illal baqat. Ini ucapan istilahnya kurang ajarnya mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata mereka, tidaklah yang butuh timbangan kecuali penjual sayuran. Na'udzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi ahlul bid'ah, kelompok sesat demikian. Luar biasa kurang ajarnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal dalil-dalil tentang hari ditimbangnya amal perbuatan dan yang semisal dengannya sangat banyak sekali. Namun itulah, kalau sudah hawa nafsu menguasai diri mereka, mereka pun apa? Sebagaimana kata Allah, kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyakuluna illa kadhibah. Sungguh besar yang keluar dari mulut mereka, tidaklah mereka berkata kecuali dusta. Itulah ahlul bid'ah kadzabun, pendusta. Di antaranya di sini mereka mendustakan
adanya timbangan pada hari kiamat. Padahal dalil-dalilnya sangat banyak, entah dari ayat ataupun dari hadis Rasulullah SAW. Kemudian dibahas oleh para ulama, ada 3 yang ditimbang pada hari kiamat. Yang pertama, amal perbuatan manusia itu sendiri. Kalau kita baca fa amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khafat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Ini adalah dalil ditimbangnya amal perbuatan manusia. Kata para ulama, Allah ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Amal itu kan abstrak. Ya. Bukan yang ada wujudnya. Namun Allah ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Menjadikannya sesuatu yang bisa ditimbang. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, kematian al-maut. Antum pernah tidak lihat ya bendanya kematian itu? Pernah tidak? Orang mati ya, tapi kematian itu sendiri sesuatu yang abstrak. Namun pada hari kiamat kata Rasul, Allah jadikan dia berbentuk seperti kambing kibas yang disembelih ketika sudah apa? Dikekalkannya para penghuni surga di surga, para penghuni neraka di neraka. Allah ala kulli syai'in qadir. Ini yang tidak diimani oleh kelompok Mu'tazilah tadi. Ahlus sunnah meyakini Allah mampu untuk merubah sesuatu yang tadi abstrak menjadi sesuatu yang bisa ditimbang. Ini sekali lagi yang diyakini oleh Ahlus sunnah, amal itu ditimbang. Dalilnya ayat tadi. Demikian pula dalam hadis Rasulullah SAW, yaitu terutama dalam hadis terakhir dalam Sahih Bukhari. Kalau hadis pertama Sahih Bukhari apa bunyinya? Hadis yang masyhur. Innamal a'malu bin. Hadis terakhirnya apa? Nah, kalimatani habibatani ilar rahman. 2 ucapan yang dicintai oleh Allah Ar-Rahman. Khafifatani ala lisan. Ringan di lisan, namun thaqilatani fil mizan. Namun sangat berat dalam timbangan di hari kiamat. Yaitu ucapan subhanallah wa bihamdi subhanallahi al-azim. Ini Rasul SAW mengatakan 2 ucapan ini sangat berat di timbangan hari kiamat. Ini dalil amal perbuatan manusia ditimbang. Amal anggota badan ataupun amalan al-lisan. Demikian pula dalam hadis yang lain. Dan yang juga dicantumkan dalam hadis Arba'in Nawawiyah. Rasul mengatakan, Alhamdulillah tamla'ul mizan. Ucapan Alhamdulillah itu memenuhi timbangan pada hari kiamat. Ya, sekali lagi, Ahlus sunnah meyakini sesuai dengan dohirnya hadis-hadis ini, bahwasanya timbangan pada hari kiamat itu hak, benar adanya, ada wujudnya. Ya, dan ucapan itu bisa ditimbang. Allah ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian yang kedua kata para ulama, yang ditimbang juga pada hari kiamat adalah badan orang itu sendiri. Ya, sebagaimana dalam ungkapan Imam Ahmad tadi, kama jaa yuzanul abad yaumal qiyamah. Ini dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim, Rasul mengatakan yu'ta birrajuli al-azim as-samin yaumal qiyamah. Didatangkan pada hari kiamat seorang yang besar, yang sangat gemuk lah istilahnya, al-azim as-samin, fala yazin indallah janaha ba'udah. Namun ketika ditimbang, beratnya tidaklah lebih dari
sayap seekor nyamuk. Bukan ya nyamuknya. Apanya? Ya, sayapnya saja apa? Masih tidak ya mengalahkan sayap seekor nyamuk. Dan kemudian Rasul membacakan ayat dalam surat Al-Kahfi, surat Al-Kahfi 105 yang kita disunahkan untuk membacanya setiap hari Jumat. Rasul SAW membaca ayat fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Dan kami, kata Allah, tidak menganggap sama sekali timbangan mereka, yaitu orang-orang kafir. Karena ini berkaitan dengan iman wal amal as-saleh. Namun sebaliknya, ada hadis Rasul SAW berkaitan dengan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau ketika naik di sebuah pohon siwak, tiba-tiba tersingkap betis beliau karena angin kencang. Sebagian sahabat yang di bawah tertawa melihat kecilnya betis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata Rasul, apa yang menyebabkan kalian tertawa? Kata mereka, min diqi saqih, ya, karena kecilnya betis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Namun apa kata Rasul? La huwa asqal fil mizan min jabali Uhud. Kata Rasulullah SAW, betisnya Abdullah bin Mas'ud itu lebih berat pada hari kiamat di timbangan daripada gunung Uhud. Ini kembali kepada masalah iman wal amal saleh. Makanya yang kurus jangan minder. Yang gemuk jangan apa? Semuanya inna akramakum indallahi atqakum. Ini dalil kata para ulama yang ditimbang pada hari kiamat juga badannya manusia. Kemudian yang ketiga yang ditimbang juga kata para ulama sahaiful a'mal, catatan amal perbuatan manusia. Hal ini berdasarkan hadis yang agak lumayan panjang yang intinya berkaitan dengan seseorang yang diberikan catatan sebanyak 99 yang isinya semuanya kejelekan. Yang catatan tersebut ditaruh di dalam satu daun timbangan. Ya. Kemudian kata Allah, apakah engkau memiliki sesuatu dari kebaikan? Apakah engkau dizalimi oleh malaikat pencatat amal perbuatan? Kemudian kata Allah, engkau masih punya satu kebaikan. Tampilkanlah satu catatan kecil yang isinya 2 kalimat syahadat. Kemudian ditimbang dalam satu daun timbangan. Ini juga dalil kata para ulama, al-mizan lahu kifatan. Timbangan punya apa? 2 daun timbangan. Cuma bagaimana bentuknya, besarnya, wallahu ta'ala a'lam. Namun di sini Ahlussunnah meyakini timbangan di hari kiamat ada 2 daun timbangannya. Kemudian kata Rasul dalam hadis tadi, ketika diletakkan 2 catatan yang jelek yang sebanyak 99 tadi dengan satu catatan yang berisi kalimat tauhid la ilaha illallah, maka yang 99 itu yang naik ke atas, yang berat adalah apa? Satu catatan tersebut. Ini sebagai dalil yang ditimbang juga apa? Sahaiful a'man, catatan amal perbuatan manusia. Maka Ahlussunnah meyakini amal berat badan manusia dan juga catatan amal perbuatan manusia juga ditimbang berdasarkan hadis-hadis tadi atau dalil-dalil tadi. Masal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Makanya Imam Ahmad mengatakan wal imanu bihi wa tasdiqu bihi. Wajib mengimani dan membenarkannya. Wal i'rad amman radda dzalik. Dan beliau mengatakan wajib untuk berpaling dari orang yang menolak akidah ini.
Artinya wajib untuk kita al-bara, berlepas diri dari orang-orang yang mengingkari akidah yang hak ini. Ya. Ini adalah salah satu awthaku oral iman, sekuat-kuat tali keimanan. Yaitu apa? Cinta dan benci karena Allah. Ketika orang itu mengingkari firman Allah, sabda Rasul, maka wajib untuk kita berlepas dari orang tersebut. Dan sudah kita sampaikan di pertengahan pembahasan kita sebelum ini, bahwasanya di antara salah satu sebab orang itu keluar dari Ahlussunnah kalau tidak mengimani akidah seperti ini. Kalau dia tidak mengikuti salah satu usul sunnah, prinsip akidah ahli sunnah. Seperti tadi, kelompok Mu'tazilah Jahmiyah mengingkari adanya timbangan pada hari kiamat dengan mentakwilkannya, dengan mengatakan itu hanya sekedar simbol keadilan. Ini ucapan yang batil yang mengeluarkan mereka diantaranya dari ahli sunnah wal jamaah. Maka sekali lagi wajib mengimaninya, membenarkannya, berlepas diri, berpaling dari orang-orang yang mengingkarinya, dan tidak berdebat kusir tentangnya. Ini sudah kita bahas masalah urusan debat kusir. Kata para ulama secara asal, debat kusir masalah akidah itu haram secara ijma. Dan sekali lagi ini yang ditegaskan di awal kitab Ushul Sunnah ini. Imam Ahmad mengatakan wa tarkul bid'ah wal julus ma'ahlil bid'ah wal khusumat fid din. Meninggalkan bermajlis dengan ahli bid'ah, meninggalkan debat kusir dalam urusan agama. Ya, secara ijma haram debat masalah urusan akidah. Kecuali kalau ada kemaslahatan. Seperti kisah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma debat dengan kelompok Al-Khawarij. Imam Ahmad debat dengan Ahmad bin Abi Duat. Yang pertama memang mereka ahlinya. Ya, jangan sampai naudzubillah min dzalik baru ikut 1-2 kali kajian usul sunnah langsung debat, ya, atau nantang debat di medsos. Naudzubillah min dzalik. Ngaca dululah. Bercermin dulu. Ya, sekali lagi secara asal haram debat kusir, apalagi masalah akidah, apalagi dengan ahli al-bidah. Ya, karena syubhat khattafa wal qulub ad-dha'ifa. Ada syurut, syarat-syarat yang harus dipenuhi kalau orang itu debat tersebut. Ya, namun secara asal haram debat kusir dalam urusan agama, apalagi dalam masalah akidah. Dan ini yang ditekankan oleh Imam Ahmad rahimallahu ta'ala. Taib, ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Kita pindah poin ke-17. Masih ada kaitan dengan al-iman bil yaumil akhir. Kata Imam Ahmad rahimahullah, wa anna Allah ta'ala yukallimul ibada yaumal qiyamah laisa bainahum wa bainahu tarjuman wal imanu bihi wa tasdiqu bihi. Wajib mengimani bahwasanya Allah pada hari kiamat berbicara dengan hamba-hambanya dan tidak ada di antara Allah dan mereka penerjemah. Ya. Allah berbicara langsung dengan hamba-hambanya dan wajib mengimaninya, membenarkannya. Yang sekali lagi ini merupakan salah satu kejadian yang wajib diyakini, dibenarkan yang terjadi pada hari kiamat. Ucapan Imam Ahmad tadi itu mengambil dari sabda Rasul, riwayat Imam Bukhari. Ya, Rasul SAW mengatakan, "Ma minkum min ahadin illa wa sayukallimuhullahu yaumal qiyamah." Tidaklah salah seorang di antara kalian kecuali akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat. Laisa bainahu wa bainahu tarjuman. Dan tidak ada penerjemah antara Allah dan manusia tersebut. Ya, disebut Bukhari dan
muslim. Dan yang pertama yang kita tegaskan di sini, poin di sini yang pertama berkaitan dengan wajibnya mengimani kejadian ini. Ya, Allah berbicara dengan hambanya pada hari kiamat. Apalagi kalau kita teruskan berkaitan dengan masalah yaumul hisab. Ya. Apa itu namanya yaumul hisab? Ada yang tahu apa definisi yaumul hisab? Apa makna hari penghisaban itu? Yaumul hisab. Hah? Kok ya pura-pura nggak tahu? Hari apa? Iya, itu yang anak tunggu. Dan itu yang banyak tergambarkan. Perhitungan. Seolah-olah apa? Hitung-hitungan amal baik, amal apa? Jelek. Itu lebih ke arah yaumul mizan. Ya, kalau di sini yaumul hisab, kata para ulama, hari dipaparkannya amal perbuatan manusia. Dalam sebuah hadis, Rasul SAW menjelaskan bagaimana hisabnya Allah terhadap orang mukmin. Yaitu dengan tadi Allah berbicara dengan orang mukmin. Allah mengatakan alastafa'alta kadza, bukankah engkau berbuat demikian? Sampai ketika orang mukmin itu merasa akan binasa, Allah mengatakan qad satartuha laka fid dunya wa ana aghfiruha lakal yauma. Kata Rasulullah SAW, setelah tadi dipaparkannya semua amal perbuatan manusia, sampai orang mukmin itu merasa akan binasa karena penuh dengan dosa yang Allah paparkan tadi, Allah mengatakan, aku telah menutupinya di dunia dan aku mengampuninya pada hari ini. Ini yaumul apa? Al-hisab. Ya, kalau bisa didefinisikan, hari penghisaban, hari dipaparkannya amal perbuatan manusia, atau hari pengakuan amal oleh manusia. Jadi jangan digambarkan perhitungan maksudnya hitung-hitungan baik dan jeleknya, bukan. Namun ya hari dipaparkannya amal perbuatan manusia. Ini menunjukkan tadi Allah berbicara dengan hambanya pada hari kiamat. Yang kedua, di dalam pembahasan ini ada kewajiban mengimani sifat al-kalam bagi Allah. Ini sudah kita sampaikan sebetulnya dalam pembahasan apa? Ada yang masih ingat? Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Ya, di dalam pembahasan ini juga ada pembahasan wajibnya mengimani sifat kalam bagi Allah. Allah berbicara dengan siapapun dari makhluknya. Allah berbicara dengan Nabi Adam, berbicara dengan Nabi Musa, berbicara dengan malaikat Jibril. Demikian pula pada hari kiamat Allah berbicara dengan manusia. Wajib untuk kita mengimani sifat al-kalam bagi Allah. Kemudian kita tegaskan di sini yang ketiga, seperti yang sudah kita sampaikan juga sebelumnya, Allah berbicara dengan suara yang bisa didengar. Dan ini Rasul sebutkan sebagaimana dalam riwayat Imam Bukhari, Rasul mengatakan wa yunadihim bisautin. Allah ketika mengumpulkan manusia di padang mahsyar, Allah memanggil mereka. Ini masih ada kaitan dengan pembahasan ini. Pembahasan hari kiamat. Allah, kata Rasul, yunadi, memanggil mereka. Yang pertama secara bahasa. Kata para ulama, bahkan kata seorang ulama yang membantah kelompok yang mengingkari Allah berbicara dengan suara. Kata ulama, sejak zaman Nabi Adam sampai yaumul kiamat, namanya berbicara itu dengan apa? Suara. Kalau enggak dengan suara namanya apa? Nah itu. Ini sekali lagi kelompok yang katanya mengutamakan akal, padahal
akalnya tidak benar sama sekali. Kata para ulama, secara ijma' manusia, namanya berbicara dengan suara. Meskipun kita yakini, kalam Allah nggak sama dengan kalamul bashar. Namun jelas-jelas Rasul dalam Sahih Bukhari mengatakan, wa yunadihim, Allah memanggil mereka. Kalau dalam segi bahasa Arab, an-nida, panggilan, namanya memanggil dengan suara. Ditambah lagi dengan kata-kata Rasul, bisautin, dengan suara. Yasma'uhu man ba'uda, kaman sami'ahu man qaruba. Yang didengar oleh yang jauh, seperti yang didengar oleh yang dekat. Ini yang ditegaskan oleh para ulama, Allah berbicara dengan suara yang bisa didengar oleh manusia. Seperti di sini Allah berbicara dengan hamba. Maka sekali lagi hati-hati dengan kelompok-kelompok yang mungkin kelihatannya secara sepintas kan mereka juga menetapkan Allah punya sifat kalam. Iya, tapi kalau didalami lagi beda, ya. Ahlussunnah mengatakan Allah punya sifat kalam, namun kalam Allah bisautin yusma, namun mereka mengatakan Allah berbicara tapi tidak dengan suara. Naudzubillahi min dzalik. Ya, kalau kita mau dalami lagi, kenapa kok mereka mengatakan Allah berbicara tanpa suara? Mereka takut menyamakan Allah dengan manusia. Kata mereka, kalau Allah berbicara dengan suara, pasti butuh kayak pita suara, butuh lisan dan sebagainya. Maka dibantah oleh para ulama, kalian menuduh kita musyabbiha, menyerupakan Allah dengan makhluk, padahal kalian yang menyerupakan Allah dengan apa? Makhluk. Seperti tadi, ketika mendengar Allah punya sifat kalam dengan suara yang terpintas dalam benak mereka sama dengan apa? Manusia. Mereka yang apa? Musyabbiha. Cuma intinya maling teriak maling. Itu mereka. Menuduh kita musyabihah padahal mereka yang musyabihah. Seperti ketika ada sebagian mereka ketika berbicara tentang wajah Allah, mereka tidak mau menetapkan wajah Allah, diibaratkan kalau ditetapkan wajah Allah nanti sama dengan apa yang film anak kartun itu. Angry Bird dan sebagainya. Naudzubillah min. Mereka yang apa? Musyabihah. Kita nggak pernah seperti itu. Kita meyakini Allah punya sifat wajah, sifat kalam, sesuai dengan kesempurnaannya, kebesarannya, kemuliaannya, nggak sama dengan sifat makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Maka juga sama dalam masalah apa? Kalam Allah. Allah berbicara dengan suara, namun nggak sama dengan makhluk. Ya. Dan tidak melazimkan butuh tadi, butuh lisan, butuh pita suara. Contohnya kata para ulama, mereka kan suka membaca al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Surat apa itu? Mantan ya. Baik, al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari kiamat kata Allah kami kunci mulut-mulut mereka wa tukallimuna aydihim. Tangan mereka berbicara. Tangan punya mulut, punya lisan. Tidak harus. Ini makhluk. Pada hari kiamat berbicara tanpa apa? Tadi alat-alat suara tadi. Insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan ya. Ya, insyaallah kalau ada pertanyaan silakan ditulis. Kalau tidak ada pertanyaan kita lanjutkan dengan materi. Kalau tidak ada pertanyaan kita lanjutkan materinya. Langsung saja kita lanjutkan poin ke-18. Ini masih juga berkaitan dengan al-iman bil yaumil akhir. Al-Imam Ahmad rahimahullah berkata, wal imanu bil haudi, wajib mengimani adanya telaga pada hari kiamat. Wa anna li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haudan yaumal qiyamah. Dan bahwasanya Rasul SAW memiliki telaga pada hari kiamat, taridu alaihi ummatuhu, yang akan didatangi oleh umat beliau. Arduhu mislu tulihi masirata syahrin, lebarnya sama dengan panjangnya, yaitu 1 bulan perjalanan.
Aniyatuhu ka'adadi nujumis sama. Bejana-bejananya sebanyak bintang-bintang di langit. Ala ma sahad bihi al-akhbar min ghairi wajhin. Sebagaimana dalam hadis-hadis yang sahih. Ini ucapan Imam Ahmad sekali lagi berkaitan dengan al-iman bil yaumil akhir. Dan kata para ulama, telaga ini meskipun ada khilaf kapan ini, namun ya al-haud ini setelah manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Ya. Sekali lagi ini yang rajih wallahu alam, kejadiannya setelah manusia dibangkitkan dari alam barzakh, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar, mereka dalam keadaan kehausan, ini disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata Rasul, likulli nabiyyin haud, setiap nabi punya telaga, namun telaganya Rasul yang paling istimewa. Di antaranya dalam banyak riwayat dan kata para ulama seperti Imam Nawawi, Ibnu Hajar, Imam Qurtubi, hadis-hadis tentang telaga ini mutawatir. Bahkan diriwayatkan ya 60 sahabat Rasulullah SAW. Bisa dilihat dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Di antaranya kata Rasul, di antara keistimewaan telaganya Rasul, ma'uhu abyadu minal laban. Airnya lebih putih daripada susu. Wa ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Wa ya atyab min rihin misk, dan lebih wangi daripada minyak kasturi. Tadi aniyatuhu ka'adarin nujum sama. Bejananya itu sebanyak bintang-bintang di langit. Man syariba minhu lam yadma abada. Barang siapa meminum dari telaga tersebut tidak akan haus selama-lamanya. Semoga Allah menjadikan kita termasuk yang bisa meminum dari telaga Rasul pada hari kiamat kelak. Namun kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ketika mentafsirkan surat Al-Kautsar, kata beliau, man warada sunnatar rasul fid dunya sayaridu haudahu yaumal qiyamah. Namun syaratnya kata beliau, barang siapa yang mendatangi sunnah Rasul alias berpegang teguh dengan Rasul di dunia, maka insya Allah dia akan mendatangi telaganya Rasul di hari kiamat. Namun barang siapa berpaling dari sunnahnya Rasul di dunia, dia akan diusir dari telaga Rasul tersebut. Sebagaimana dalam riwayat, ada sebagian umat beliau yang mendatangi telaga beliau, kemudian diusir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul berkata, ummati, ummati, ya Allah mereka adalah umatku. Maka Allah berfirman, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau Nabi Muhammad tidak tahu apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. Kata para ulama, ada dua golongan dari umat Nabi Muhammad yang akan diusir dari telaga tersebut. Yang pertama, al-murtadun, orang-orang yang murtad. Dan yang kedua, al-mubtadi'un, ahlil bid'ah. Ya, mereka tidak akan bisa meminum dari telaga Rasulullah SAW. Na'udzubillahi min dzalik. Maka sekali lagi, sebagaimana kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tadi, yang mau meminum dari telaga Rasul pada hari kiamat, wajib berpegang teguh dengan sunnah Rasul SAW, al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amal perbuatan. Kalau mungkin ada pertanyaan, apa hubungan tadi tafsir Al-Kautsar dengan telaga? Maka Rasul menjawab sendiri, bahwasanya air telaga tersebut sumbernya adalah Al-Kautsar, sungai di surga. Dalam Sahih Muslim, diriwayatkan pernah suatu saat Rasul tertidur sejenak di masjid, ya. Kemudian ketika bangun, para sahabat ya bertanya, ya Rasulullah, mengapa engkau tersenyum ketika tidur tadi? Kata Rasul, nazalat alayya anifan surah, telah turun kepadaku sebuah surat, yaitu tadi, inna a'tainakal kautsar, sampai terakhir. Kemudian Rasul bertanya kepada para sahabat, atadruna mal kautsar? Apakah kalian tahu apa itu al-kautsar?
Kata para sahabat, Allah wa rasuluhu a'lam. Rasul menjawab, nahrun wa'adanihi rabbi fil jannah. Al-Kautsar adalah sungai yang Allah janjikan untukku. Ini adalah dalil Rasul dijamin masuk surga. Bahkan dijamin diberi sungai di surga. Maka batil ucapan yang mengatakan Rasul tidak dijamin masuk surga. Na'udzubillahi min dzalik. Ini Rasul sendiri mengatakan dalam Sahih Muslim, nahrun wa'adani rabbi fil jannah. Itulah Al-Kautsar. Kemudian Rasul melanjutkan lagi sabda beliau, huwa haudun, itulah telaga ya yang akan didatangi oleh umatku. Dalam riwayat juga Rasul mengatakan, yaskhubu fiha mizabani minal jannah. Bahwasanya telaga tersebut itu ada palang yang nyambung sampai ke surga. Yaitu tadi ke Al-Kautsar. Itu hubungan Al-Kautsar, sungai di surga, dengan telaga Rasulullah SAW. Ini wallahu ta'ala alam pembahasan kita yang masih berkaitan dengan al-iman bil yaumil akhir. InsyaAllah kita lanjutkan poin berikutnya insyaallah besok jam 7 ya. Insyaallah ta'ala. Sebelum kita tutup mungkin ada 1-2 pertanyaan. Kalau tidak ada alhamdulillah. Kalau enggak ada jangan dipaksa-paksa. Baik, wallahu alam, aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.